Sekarang kita akan membahas cara menentukan luas daerah dengan menggunakan integral. Nah, luas daerah yang dimaksud adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau garis. Jadi, kurva atau garis itu bisa berbentuk Y sama dengan, ya. Kalau Y sama dengan, bisa Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, Hx, dan lain sebagainya. Misal kita punya dua buah kurva. Kurva yang pertama ini Y sama dengan Fx, dan kurva yang kedua ini Y sama dengan Gx. Untuk batasan X1 sampai X2, luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini tentunya adalah yang ini. Dan untuk luasnya kita dapat tulis dengan persamaan luas sama dengan integral dengan batas bawahnya X1 sampai batas atasnya X2 untuk Y yang atas, kurva yang atas, dikurangi kurva yang bawah. Nah, karena persamaan kurva atau garisnya ini Y sama dengan, maka integralnya harus dx. Jadi, untuk gambar ini, kita dapat tulis luasnya dengan integral dari X1 sampai X2. Kurva yang atasnya ini Y sama dengan Fx kurangi Gx. Jelas ya? Nah, sekarang kalau kita punya kurva Y sama dengan Fx seperti ini. Untuk batasan X1 sampai X2, maka tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu X. Tentu luasnya adalah yang ini. Nah, dengan menggunakan persamaan yang ini, garis atau sumbu X ini sama aja kayak kurva atau garis Y sama dengan 0. Jadi, kita tinggal substitusi aja. Y atasnya dengan Fx dan Y bawahnya dengan 0. Jadi luas sama dengan integral dari X1 sampai X2 Fx kurangi 0. Ya jelas, ini hasilnya adalah integral X1 sampai X2 Fx dx. Sekarang kalau misalnya kita punya kurva yang letaknya di bawah sumbu X, kurva Fx misal, Y sama dengan Fx. Nah, untuk batasan X1 sampai X2, luas daerahnya kalau digambarkan itu seperti ini. Dan garis atau sumbu X ini sama aja kayak kurva Y sama dengan 0. Kali ini sumbu X atau Y sama dengan 0 di sini jadi Y yang atasnya. Sehingga buat luasnya kita dapat tulis seperti ini. Luas sama dengan integral dari X1 sampai X2 0 kurang Fx dx. Nah, jadi minus kan yang ini. Nah, minusnya ini kalau kita keluarkan kita peroleh luasnya sama dengan integral negatif integral X1 sampai X2 Fx dx. Jelas ya? Nah, sekarang coba kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Oke, sekarang contoh. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Misal kita punya kurva Y sama dengan Fx dengan titik potong antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu X ini adalah A, B, dan C. Dan ini luas yang diarsirnya. Nah, luas yang diarsir ada dua. Nah, kita bagi dua aja. Untuk luas atau daerah yang berada di atas sumbu X kita namakan dengan A1. Dan yang di bawah sumbu X kita namakan dengan A2. Untuk A1, luasnya dapat kita tulis dengan integral dengan batas bawahnya A sampai batas atasnya B, Fx dx. Karena jelas ini di atas sumbu X. Dan untuk A2 atau daerah yang berada di bawah sumbu X, maka Y yang atasnya ini adalah sumbu X atau Y sama dengan 0. Jadi kita harus kasih negatif. Ya, A2-nya sama dengan 0 dikurangi Fx. Atau bisa kita tulis negatif integral B sampai C. Batas bawahnya B, batas atasnya C dari Fx dx. Sehingga untuk penyelesaiannya, luas totalnya tinggal kita jumlahin. A1 tambah A2. Jadi, luasnya sama dengan integral dari A sampai B Fx dx dikurangi integral B sampai C Fx dx. Contoh lain. Misal, tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Kita punya tiga kurva. Ini kurva Y sama dengan Fx, ini kurva Y sama dengan Gx, dan ini kurva Y sama dengan Hx. Titik potong antara kurva Y sama dengan Fx dan Gx itu misalnya A, ya. Titik potong antara kurva Y sama dengan Hx dan Gx kita misalkan dengan B. Dan titik potong antara Y sama dengan
fx dan y sama dengan hx itu kita misalkan dengan C. Sehingga luas daerah yang dibatasinya oleh ketiga kurva itu adalah yang ini. Kita misalkan dengan A. Jadi untuk penyelesaiannya, kita dapat tulis luas ini dengan dua cara. Cara yang pertama, luas total itu sama dengan integral dari Y yang atas, A sampai C. Itu kurva yang menaungi dua kurva yang lain adalah kurva Y sama dengan fx ya. Jadi integral A sampai C, fx dx, dikurangi Y yang bawahnya itu adalah gx. Tapi gx ini batasannya untuk A sampai B aja. Jadi kurangi integral A sampai B gx dx, dikurangi batasan yang di sini, yaitu integral B sampai C hx dx. Atau kita bisa bagi batasnya di sini. Sehingga cara yang kedua kita bisa tuliskan luasnya dengan integral A sampai B. Kalau kita bagi batasannya di sini berarti fx kurangi gx dx ditambah integral B sampai C. Ini kan hanya dibatasi oleh dua kurva aja, fx dan hx ya. Tapi batasnya harus B sampai C. Seperti ini. Jelas ya? Oke, sekarang untuk luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau garis X sama dengan, ya. Kalau garisnya X sama dengan, maka nanti kita harus mengintegralkannya terhadap Y. Misal kita punya dua kurva, ini kurva yang pertama, kita namakan kurvanya X sama dengan FY. Dan kurva yang kedua, ini kita namakan kurvanya dengan X sama dengan GY, ya. Untuk batasan Y1 sampai Y2, ya. Kalau kurva ini dibatasi oleh garis Y1 dan Y2, maka luas daerahnya tentu yang ini ya. Dan kita bisa nyatakan luas daerah yang diarsir ini dengan persamaan luas sama dengan integral, kali ini Y1 yang jadi batas bawahnya, sampai Y2. Nah, teman-teman perhatikan kalau misalnya kurva atau garisnya berbentuk X sama dengan, ya, atau dalam variabel Y di sini, maka bukan Y atas kurang Y bawah lagi, tapi X yang di kanan dikurangi X yang di kiri. Dan kita mengintegralkannya harus dy terhadap Y ya. Nah, jadi untuk gambar ini, X yang kanannya mana? Yang ini kan, GY. Yang kirinya itu FY. Jadi kita bisa tulis luasnya dengan integral dari Y1 sampai Y2, GY dikurangi FY dy. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Kita punya gambar kurva X sama dengan Y kuadrat plus 1. Dan garis Y sama dengan A, ya. Dan ini luas daerah yang diarsirnya. Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman perhatikan. Kalau kita akan mengintegralkan luas ini terhadap Y, atau menentukan luas yang diarsir, pasti akan lebih mudah kalau kita pakai yang X kanan kurang X kiri. Teman-teman tahu di sini X yang kanannya ini adalah Y kuadrat plus 1 ya. Kemudian X yang di kirinya di sini adalah sumbu Y. Sumbu Y ini sama aja kayak garis X sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu Y adalah integral dengan batas bawahnya itu 0. Kan titik ini 0 ya. 0 sampai A dari X yang kanan itu Y kuadrat plus 1 dikurangi sumbu Y itu sama aja kayak X sama dengan 0. Ya udah kita tulisnya Y kuadrat plus 1 dy aja. Jelas ya? Nah, kita akan bahas beberapa contoh-contoh soal supaya teman-teman lebih memahami lagi materi tentang integral luas ini. Pastikan simak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip supaya teman-teman sekalian juga dapat pemahaman yang utuh tentang materi integral luas berikut ini. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Contoh yang pertama, luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini dapat dinyatakan oleh titik-titik. Nah, ini luas daerah yang diarsirnya. Dan untuk penyelesaiannya, kita bagi luas daerah ini jadi dua bagian. Ya, untuk bagian yang pertama itu adalah daerah yang sebelum titik potong antara kurva dan garis. Ya, jadi kalau kita bagi jadi dua bagian, ini seperti ini. Dan ini daerah yang kedua. Ya. Daerah yang pertama kita nyatakan luasnya dengan A1 dan daerah yang kedua kita nyatakan luasnya dengan A2. Jadi luas gabungannya itu adalah A1 tambah A2.
teman-teman perhatikan untuk mencari luas A1 itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang ini dan sumbu X dengan batas bawah negatif 1 dan batas atasnya 1. Jadi dalam bentuk integral kita bisa tulis A1 itu dengan integral X kuadrat plus 2X plus 1 dx dari min 1 sampai 1. Dan untuk luas yang kedua ini merupakan luas daerah yang dibatasi oleh garis dan sumbu X dengan batas bawah 1 dan batas atas 5. Jadi dalam bentuk integral kita bisa tulis luas A2 itu sebagai integral dari 1 sampai 5 dari 5 min X dx. Sehingga luas gabungannya itu adalah yang ini. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini dapat dinyatakan oleh bentuk integral tentu yang mana? Nah, untuk penyelesaiannya, maka teman-teman perhatikan kurva ini merupakan kurva lingkaran dan parabola, ya. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ini merupakan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya 2. Jadi kita bisa tulis koordinat-koordinatnya seperti ini. Jelas ya, karena jari-jarinya 2. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita dapat nyatakan daerahnya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ini merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva seperempat lingkaran dan sumbu X, dan daerah yang kedua, ini yang warna kuning, merupakan daerah yang dibatasi oleh parabola dan sumbu X di sini. Nah, daerah pertama, untuk luasnya kita nyatakan dengan A1, dan daerah yang kedua kita nyatakan dengan A2. Nah, A1 itu dapat kita tentukan dari persamaan lingkaran yang ini, ya. Karena untuk A1 ini kan dibatasi sama kurva seperempat lingkaran. Jadi, persamaan lingkaran ini kita tulis dalam bentuk Y sama dengan, ini jadi akar dari 4 min X kuadrat. Harus positif, ya. Karena berada di atas sumbu X. Dan tentu luas itu nilainya harus positif. Kalau di bawah baru kita kasih tanda negatif. Gitu. Sehingga untuk A1 bisa teman-teman tulis dalam bentuk integral tentu seperti ini. A1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai 2 dari akar 4 min X kuadrat dx. Seperti itu. Kemudian untuk A2, kalau teman-teman perhatikan, daerah A2 ini merupakan daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan parabola. Ya, karena daerah 2 ini berada di bawah sumbu X, nanti luasnya akan negatif nilainya. Nah, kita nyatakan dulu kurva parabolanya dalam bentuk Y sama dengan. Ya, jadi bentuk ini kalau kita tulis dalam Y sama dengan, ini jadi Y sama dengan X min 1 dikuadratkan, kurang 1, tinggal min Y ini aja pindah ruas ke kanan. Ya, nah, tadi luas A2 kan berada di bawah sumbu X, berarti untuk A2-nya ini kita harus beri tanda negatif. Seperti ini. Negatif dari integral 0 sampai 2 untuk fungsinya itu adalah X min 1 dikuadratkan kurang 1 dx. Nah, bentuk seperti ini bisa kita tukar batasnya tapi minusnya hilang. Awalnya 0,2 kita bisa buat jadi 2,0. Tapi tanda negatifnya hilang ya, dengan menggunakan sifat integral tentu sebagaimana yang telah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek videonya di sebelah sini kalau misalnya lupa ya. Nah, bentuk ini kan jadi integral dengan batas bawah 2, batas atas 0 dari fungsi parabolanya. A1-nya kita udah tahu, A2-nya kita udah tahu. Ya tinggal kita jumlahin aja. Sehingga kita peroleh luas totalnya ini sama dengan integral dari 0 sampai 2 akar 4 min X kuadrat dx ditambah integral dari 2 sampai 0 untuk fungsi X min 1 dikuadratkan kurang 1 dx. Jadi opsi yang tepat yang mana tuh? Iya, yang C. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini dapat dinyatakan oleh persamaan integral tentu yang mana? Nah, untuk penyelesaiannya, maka teman-teman perhatikan, kurva ini adalah parabola, yang ini adalah garis. Ya. Jadi, langkah pertama kita harus cari dulu titik potong antara kedua kurva.
kalau teman-teman lihat di sini ada 2 titik potong. Ini titik potong yang pertama di sini, ini titik potong yang kedua, ya. Nah, caranya untuk menentukan titik potong, kita samakan persamaan kurva dan persamaan garisnya. Karena ini Y, nanti kita samakan. Nah, jadi nanti kita akan peroleh titik potongnya, ya, yaitu di A dan di B. Nah, kalau kita samakan berarti Y sama dengan Y, sehingga X kuadrat sama dengan X plus 6. Jelas ya? Ini X plus 6-nya pindah ruas aja ke sebelah kiri, ya. Jadi seperti ini. Kalau kita faktorkan, ini jadi X min 3 kali X plus 2. Membuat nolnya berarti ini X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Ya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X ini ke nilai Y. Salah satu aja, mau teman-teman substitusi ke persamaan kurva boleh, mau ke persamaan garis juga nggak apa-apa. Ya. Untuk X sama dengan 3, maka nilai Y-nya berarti kita substitusi aja ke persamaan parabola, misal 3 pangkat 2 ya 9. Nah, sekarang untuk X sama dengan negatif 2, berarti Y-nya negatif 2 dikuadratkan ya 4. Jadi kita peroleh koordinat titik potong A dan B-nya, yaitu negatif 2,4 ya, dan 3,9. Nah, ini koordinat titik A-nya negatif 2,4. Berarti X-nya min 2, Y-nya 4, dan ini koordinat titik B-nya 3,9. Berarti X-nya 3 dan Y-nya 9. Nah, untuk menyatakan luas ini dengan bentuk integral tentu, maka teman-teman perhatikan, untuk daerah ini dibatasi oleh garis di atas dan kurva di bawah. Jadi, luasnya bisa kita tulis dengan L sama dengan integral dari negatif 2, batas bawahnya ya, sampai 3. Buat kurva yang atas itu X plus 6, dikurangi kurva yang bawah, itu X kuadrat. Ya, ini kalau kita rapikan, bentuk integral tentu ini jadi seperti ini. Yang X kuadratnya kita taruh di depan. Jadi luas sama dengan integral negatif X kuadrat plus X plus 6 dx dari min 2 sampai 3. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal yang keempat. Ya, contoh yang keempat. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bagi luas daerah yang diarsir ini jadi 2 daerah, teman-teman. Ini daerah pertama, ya. Ini daerah yang kedua. Kenapa? Karena pembatasnya beda. Yang satu dibatasi oleh kurva sinus, yang kedua dibatasi oleh kurva min X plus pi per 2 plus 1 aja. Gitu ya. Nah, luas daerah pertama kita nyatakan dengan A1, dan daerah kedua kita nyatakan dengan A2. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, di sini luas gabungan itu sama dengan A1 tambah A2. Ya. Nah, untuk A1, kalau teman-teman perhatikan, ini hanya dibatasi oleh kurva sinus aja ya. Dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2. Jadi A1 bisa kita tulis integral dari 0 sampai pi per 2 untuk sin X dx. Integral sinus apa? Negatif cos kan? Negatif cos X, batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 2. Substitusi aja batas-batasnya ya ke persamaan negatif cos X. Yang ini negatif cos pi per 2 itu nilainya 0. Negatif cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi min 1 ya plus 1. Luas ini tuh 1. Nah, kemudian untuk luas daerah yang kedua akan lebih mudah kita tentukan luasnya dengan menggunakan luas segitiga siku-siku aja. Ya. Yaitu setengah kali alas kali tinggi dibanding kita mengintegralkan. Nah, yang jadi alasnya itu ruas garis yang ini kan. Jadi kita harus cari dulu di sini berapa koordinat titik potong garis dengan sumbu X. Yaitu ketika Y-nya 0, X-nya berapa coba di sini? Jelas, X-nya sama dengan pi per 2 plus 1. Nah, yang ini pi per 2 plus 1. Yang ini pi per 2. Jadi alasnya tinggal kita kurangin aja. Pi per 2 plus 1 dikurangi pi per 2, ya hasilnya 1. Alasnya 1. Tingginya juga 1 ya. Alasnya 1, tingginya 1. Jadi A2-nya sama dengan setengah. Luas gabungan tinggal kita jumlahin aja. 1 tambah setengah. Ya hasilnya sama dengan 1 setengah.
Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang D. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal yang kelima. Nyatakan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut sebagai integral terhadap X. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita cari dulu titik potong kedua kurva. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini ada dua titik potong ya. Titik potong pertama, ini titik potong yang kedua. Perhatikan persamaan Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, dari persamaan garis Y sama dengan X min 4, kita bisa peroleh X-nya itu sama dengan Y plus 4 kan. Nah, tinggal kita substitusi X ini ke persamaan yang ini. Seperti ini, ya. Ini kalau kita kalikan jadi Y kuadrat sama dengan 2Y plus 8. Terus kalau kita rapikan, ini jadi Y kuadrat min 2Y min 8 sama dengan 0. Terus kalau kita faktorkan, kita akan peroleh Y-nya sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan min 2. Langkah selanjutnya, kita substitusikan Y-nya ke X. X yang mana? Yang ini ya. Jadi kita ganti aja di sini Y-nya dengan 4. Untuk Y-nya 4, berarti X-nya tinggal 4 tambah 4. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 8. Dan untuk Y sama dengan negatif 2, kita akan peroleh X-nya min 2 tambah 4 ya, hasilnya 2. Jadi koordinat titik potongnya ini jangan kebalik. X dulu baru Y. Yang pertama 2, min 2. Yang kedua 8,4. Ya. Ini koordinat titik potongnya 2, min 2. Satu lagi 8,4. Dan kita bagi luas yang diarsirnya ini jadi dua bagian. Yang pertama yang sebelum titik potong A, yang kedua yang setelah titik potong A ya. Karena pembatasnya beda. Nah, daerah pertama kita namakan luasnya dengan A1 dan daerah kedua kita namakan luasnya dengan A2. Ya. Nah, kita akan menyatakan luas daerah yang diarsir ini sebagai integral terhadap X. Jadi kita harus punya fungsi Y dalam X. Ini kan masih Y kuadrat. Y kuadrat untuk kurva yang di atas ini tuh sama aja kayak Y sama dengan akar 2X. Hati-hati, yang di bawah ini beda. Yang di bawah, Y-nya sama dengan negatif akar 2X ya. Kan kalau ini kita akarkan kedua-dua hasilnya plus minus kan. Yang di atas plus, yang di bawah minus gitu. Jadi kita punya 3 kurva sebenarnya. Ini kurva yang pertama, ini kurva yang kedua, ini kurva yang ketiga. Nah, untuk luasnya kita mau cari yang A1 dulu. A1 ini jelas ya. Akar 2X itu kurva yang atas, dikurangi kurva yang bawahnya itu negatif akar 2X dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Ini kalau kita tulis dalam bentuk integral seperti ini, ya, kita sederhanakan aja. Jadi akar 2X tambah akar 2X jadi 2 akar 2X. Ya. Kemudian untuk A2, teman-teman perhatikan kurva yang atasnya yang mana? Ini kan, yang merah. Yang bawahnya itu bersamaan garisnya. Jadi A2 bisa kita nyatakan dengan integral dari yang atas ini akar 2X dikurangi Y-nya ini adalah X min 4 dengan batas bawah 2 dan batas atas 8. Ya. Ini kalau kita rapikan, kita akan peroleh A2-nya integral dari 2 sampai 8 akar 2X ini min X plus 4 ya. Minus ketemu minus kan jadi plus. Ya luasnya tinggal kita jumlahkan. Jadi ini tambah ini jadi integral 0 sampai 2, 2 akar 2x dx tambah integral 2 sampai 8 akar 2x min x plus 4 dx. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang ke-6. Soal ini merupakan lanjutan dari soal yang ke-5. Kita diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Jadi gambarnya masih sama dan titik-titik potongnya sudah kita tentukan di soal yang ke-5 tadi. Tapi kita akan hitung luasnya dengan metode yang berbeda. Jadi kita tidak langsung mengintegralkan dari hasil yang kita peroleh di soal yang ke-5 ya. Kalau kita mau menentukan luas dengan melakukan pengintegralan terhadap Y, ini tentu akan jauh lebih mudah ya. Nah, caranya gimana? Kita nyatakan persamaan garis dan persamaan parabolanya dalam bentuk X sama dengan. Yang ini jadi X sama dengan Y plus 4. Yang ini jadi X sama dengan setengah Y kuadrat. Ya, jelas ya? Dan untuk penyelesaiannya, maka luas daerah di sini dapat kita tentukan dengan
menggunakan persamaan integral dengan min 2 sebagai batas bawah dan 4 sebagai batas atasnya. Kalau terhadap sumbu X, itu Y atas kurang Y bawah. Tapi kalau misalnya terhadap sumbu Y, X kanan, yang di kanan itu kan garis ya, dikurangi X kiri. Jadi, yang di kanannya kan persamaan garisnya, itu punya persamaan X sama dengan Y plus 4. Jadi kita substitusinya Y plus 4 di sini. Dikurangi yang di sebelah kirinya itu parabola ya, setengah Y kuadrat. Nah ini kita integralkan aja. Y jadi setengah Y kuadrat, 4 jadi 4Y, ini min setengah Y kuadrat jadi min 1/6 Y pangkat 3. Min 2 sampai 4, ini batas-batasnya. Kita substitusikan aja ke persamaan ini. Ini batas atas, dikurangi batas bawah. Tinggal teman-teman hitung aja, dan kita akan peroleh hasilnya 18 satuan luas. Atau kita dapat gunakan alternatif cara lain yang lebih cepat. Ya. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa gunakan rumus luas sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Apa itu D? D ini adalah diskriminan, teman-teman. Ya. Untuk mendapatkan diskriminan, kita samakan dulu X sama X-nya. Seperti ini. Jadi, setengah Y kuadrat ini sama dengan Y plus 4. Ya. Ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi seperti ini. Ini jangan dikali 2 kiri kanan ya, karena fungsi aslinya kan ini setengah Y kuadrat. Yang ini juga Y plus 4 gitu. Dari sini A-nya setengah, B-nya min 1, C-nya min 4. Kita bisa tentukan diskriminannya pakai persamaan B kuadrat min 4AC. B-nya kita ganti sama min 1 ya, min 1 pangkat 2, kurangi 4 kali setengah kali min 4. Jadi 1 tambah 8 ya hasilnya 9. Diskriminannya 9, jadi luasnya 9 kali akar 9, 9 kali 3 ya, per 6 kali A-nya setengah, dikuadratkan. Dan ini kalau kita hitung juga ternyata akan menghasilkan luas yang sama, yaitu 18 satuan luas. Jelas ya, cara ini kelihatan lebih mudah dibandingkan dengan cara yang sebelumnya, ya, dengan cara manual. Tapi saya tidak sarankan teman-teman gunakan langsung cara ini, akan tetapi lebih baik biar teman-teman pahami dulu konsepnya, baru gunakan cara cepat yang ini belakangan aja, ya. Karena tidak semua soal bisa kita gunakan cara cepat seperti ini, ya. Biasanya cara cepat ini bisa dipakai untuk persamaan kurva parabola dan garis, ya. Tapi nggak semua model soal bisa pakai cara cepat ini. Oleh karena itu, teman-teman bisa pahami dulu konsepnya. Oke, sekian dulu pembahasan singkat kali ini mengenai integral luas daerah matematika peminatan kelas 12. Nah, sebagai penutup seperti biasa, saya sertakan 10 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba soal berikut, dan semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.